Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Slav yang dimainkan oleh putih dan menang. Dan partai ini dimainkan oleh Raymond Ken melawan John Sugan pada tahun 1961. Dimulai dari D4, D5, C4, C6, dan kuda C3, kuda F6, kuda F3, E6, E3, kuda B ke D7, dan gajah ke D3. Slav varian Wade ini teman-teman. Kalau di Kalimantan Timur, varian Wade ini berarti varian kue maksudnya. Tapi ini varian catur yang sangat jarang dimainkan varian ini teman-teman. D kali C4 dan gajah kali C4, B5 dan gajah ke D3, gajah ke B7, E4, B4 dijawab oleh hitam untuk mengusik kuda ini dari C3, kuda ke E2, C5 dan gajah ke G5 teman-teman. Tujuan dari C5 ini untuk menghancurkan pion sentrum dari putih, karena mungkin dinilai oleh hitam sangat kuat pion sentrum ini teman-teman. Menteri ke B6 dan dilanjutkan dengan D5. Setelah D5 langsung dijawab E kali D5. Ternyata E5 teman-teman tidak memukul pion yang di D5, jawaban dari putih. Langsung kuda dipaksa mundur atau naik. Langkah partai dari hitam menaikkan kuda ke G4 teman-teman. Putih rokade dan dibalas dengan kuda kali E5 karena jelas menang satu pion di sini. Di partai teman-teman dipukul oleh putih. Kuda kali E5 dan gajah ke F5. Sepertinya tidak memberikan celah untuk menteri apakah memposisikan dirinya di F6 atau di G6 dari tujuan putih ini teman-teman. Dijawab dengan gajah ke D6, tidak mempedulikan itu, dan dari hitam persiapan untuk rokade teman-teman. Kuda ke F4, sekilas kayak seperti ngumpul, tidak karu-karuan langkah dari Raymond Ken ini, tapi struktur bangunan ini ternyata memang sudah dirancang sama dia teman-teman. H6 dijawab oleh hitam sebelum dia rokade mengusir gajah gelap dari putih. Ternyata gajah ini tidak lari teman-teman, melainkan menteri yang ke H5. Dan jika di posisi ini teman-teman, G6 dijawab oleh hitam, maka menteri ke H4. Jika dipukul gajah ini, gajah ke F6. Setelah benteng bergeser, baru di sini kuda dipukul. Gajah kali gajah dan benteng langsung mengepin gajah ini jika pilihan langkah tadi dimainkan oleh hitam. Pertanyaannya, ini kan masih kalah satu perwira. Ya, tapi langkah yang sangat berbahaya nantinya. Ini yang terbaik, tidak mungkin bisa digeser gajah adalah F6. Menteri H5 cek, dilanjutkan dengan raja ke E7. Cek kuda D8. Ini langkah terbaik yang dimainkan oleh hitam teman-teman. Kuda kali E5, F kali E5, benteng kali E5, dan menteri ke G6. Persiapan untuk checkmate. Pasti menghindar. F3, C7 untuk membuka diagonal gajah terangnya. Di sini teman-teman, pion F dipukul oleh benteng. D4, benteng F7. Jelas langkah jebakan ini teman-teman. Apakah mau dipukul benteng? Dan itu mutlak kalah. Dan jika B6 raja, maka di sini perwira kembali imbang. Ternyata sudah dipikirkan oleh Raymond Ken ketika dia mendorong tadi pion G6 sampai sejauh ini langkahnya teman-teman, yakni 12 langkah kemudian dia pasti menang. Makanya dia menjalankan menteri ke H4 tadi teman-teman, ke H5. Dan jika di sini A6,
cukup digeser satu langkah oleh hitam. Persiapan mengancam menteri di B7 teman-teman. Dan jika dilindungi oleh menteri, maka jelas di sini menteri harus jatuh teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri H5, langkah partai dimainkan oleh hitam. Dia memukul gajah ini teman-teman, sekaligus mengancam menteri dan kuda ini teman-teman. Diterima oleh Raymond Kane, sekaligus cek E7 raja, dijawab dengan menteri kali G7. Dan di sini kuda yang tanpa penjagaan langsung dipukul oleh hitam. Benteng F ke E1 mengepin kuda ini, dan kuda tidak bisa lari di sini. Menteri C7, langkah partai, benteng kali E5. Setelah dipukul oleh gajah teman-teman, benteng ke E1 lagi. Di sini pilihannya sangat sulit. Memang harus jatuh gajah ini teman-teman. Langkah partai menteri ke D6. Langsung dipukul oleh benteng, sekaligus cek. Apakah mau ditutup dengan menteri atau pilihannya hanya ke D8? Langkah partai dilari ke D8. Menteri ke G8 di sini. Dan setelah lari dia ke C7 karena satu pilihan, dijawab langsung menteri kali F7. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Baik, kita analisa kenapa dia menyerah. Pilihannya di sini, apakah dia naik ke lajur 6 atau turun ke B8. Kenapa dia menyerah? Baik, kita analisa. Ketika menteri ini ke jalur 6, yakni pilihannya ke C6 atau ke B6, maka datang benteng mengancam menteri. Dan jika kemanapun dia, tetap di sini dipukul menteri teman-teman. Unggul satu menteri dari putih. Dan jika di sini pilihannya dia ke lajur 8, maka di sini langsung cek dengan benteng. Satu-satunya langkah hanya bisa ditutup dengan gajah. Kalau dengan menteri percuma. Silapan gajah, langsung checkmate. Itulah alasan dia menyerah teman-teman. Sangat menguasai untuk Raymond Kane dalam pembukaan catur Slav, baik buah hitam maupun putih teman-teman. Di partai yang kedua ini teman-teman, Raymond Kane melawan Hart Jones pada tahun 1963. Dimulai dari D4 oleh Raymond Kane, D5, C4, dan C6. Kuda C3 dan kuda F6. Kuda F3 dilanjutkan gajah F5. E3, E6, dan gajah ke D3. Pembukaan Slav varian 3 kuda ini cukup dominan dimainkan oleh hitam ketika dia membuka pembukaan atau pertahanan Slav teman-teman. Gajah kali D3, menteri kali D3, gajah B4, dan di sini gajah D2 teman-teman. Rokade juga. Kuda B ke D7 dijawab oleh hitam. Kuda kali D5. Perhatikan langkah kuda dibuang kali D5 ini teman-teman. Jelas pengorbanan yang mungkin sangat susah ditebak. Kok begini langkah dari putih? Membuang kuda ini yang mana belum ada serangan yang berarti untuk putih teman-teman. Jika di sini kuda dipukul oleh pion, tentu menjadi sama, hanya pertukaran. Tapi masalahnya hitam menjalankan dengan gajah memukul gajah yang di D2. Kuda kali kuda cek dan kuda kali kuda. Menteri di sini baru mukul D2. Ternyata sama teman-teman. Luar biasa langkah dari Raymond Kane ini, membuang langkah yang sekilas akan rugi satu perwira, ternyata kembali malah untung satu pion. Bisa dijadikan referensi untuk teknik seperti ini teman-teman. Benteng kesilapan dijawab oleh hitam dan B4, B6, C5, menteri ke D5 dan menteri ke C2, kuda ke D7. Dilanjutkan dengan E4, menteri H5.
Dijawab benteng A ke D1 oleh Raymond Kent, benteng F ke D8, dan benteng ke D3. Manuver benteng ini untuk didudukan di lajur 3, apakah di G3 nantinya atau di H3. Benteng kali C5, D kali C5. Kuda ke E5. Mengajak pertukaran, sekaligus ada ancaman di sini untuk kuda memukul kuda sekaligus cek, teman-teman. Kuda kali kuda, menteri kali kuda. F4. Dan dijawab dengan F6 oleh hitam. Jika di sini memukul pion, maka yang terjadi adalah cek benteng kali benteng. Benteng kali benteng, dan di sini menteri kali E4. Makanya langkah itu tidak dilakukan. F4 dijawab oleh Raymond Kent, menteri ke F6. Dan langsung E5. Berharap bisa kembali lagi ke lajur tadi. Menteri E7, ternyata dia lari ke belakang dari hitam. Benteng D6 dijawab menteri ke B7. Menteri E4 sekaligus melindungi pion yang di B4, G6. Benteng F ke D1 dan menteri ke C7, teman-teman. Menteri ke D4, benteng ke E8, dan benteng ke D7. Menteri ke B8. Dari sini tekanan yang tidak bisa dihindari oleh hitam. Semuanya pasukannya hitam menjadi tarik mundur di jalur 8, teman-teman. Benteng ke D3. A5 mencoba mencari celah ruang dari hitam, dan A3. Menteri B5 dilanjutkan dengan benteng ke H3, teman-teman. Di sini jelas manuver dari langkah Raymond Kent, betul-betul benteng di H3. Menteri E2 di sini. Menteri langsung ke F2 karena langkah ini sangat mengancam, teman-teman. Jika dibiarkan atau ditinggalkan bisa mat dari Raymond Kent. Menteri ke B5 kembali, ternyata dia menolak untuk pertukaran. Karena menolak untuk pertukaran, di sini langsung menteri ke H4, teman-teman. Dan di sini dari hitam tidak kembali lagi menteri ke E2, melainkan H5 karena ada ancaman checkmate. Dilanjutkan dengan langkah G4. Raymond Kent menolak untuk mendudukkan menteri ke F6 karena pasti dilindungi oleh benteng yang di F8 jadinya. A kali B4. Dilanjutkan dengan A kali B4, teman-teman. Ternyata di posisi ini dari hitam menyerah, teman-teman. Mungkin ada yang berpikir bahwa kok bisa menyerah ini? Partai ini kan masih panjang, masih bagus lah. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu, bukan? Pilihan langkah di sini cukup banyak. Tapi jika pilihannya langkah terbaik adalah menteri ke E2, kemungkinan pertama, maka akan datang pion G dimukul untuk pion H. Dan setelah dipukul oleh menteri, untuk menghindari checkmate, datang di sini F6 sekaligus mengancam menteri. Menteri di sini pilihannya hanya memukul benteng atau menghindar. Untuk cek tidak bisa. Dan jika dipukul benteng, maka dipastikan mat. H8, G7. Baik. Kembali ke posisi di saat A kali B4. Kenapa dia menyerah, teman-teman? Kemungkinan yang lain, bagaimana kalau misalnya H kali G4? Langsung checkmate. Kembali ke posisi. Kalau misalnya menteri yang memukul pion B4, ini kan masih ada peluang cek. Baik. G kali H5, menteri B1 cek. G2, menteri C2, dan dilanjutkan dengan G3. Apakah ada peluang remis? Menteri C3 di sini. Karena satu-satunya lajur hanya di sini, yang jalur D dikuasai oleh benteng. G4 raja. G kali H5 sekaligus cek menteri kali H5. Pertanyaannya sekarang, apakah masih bisa dibela? Menteri C2 langkah terbaik misalnya untuk mengintip cek di E2 nantinya. Langsung di close checkmate di sini. Atau bisa menteri ke H8. Kenapa dia menyerah?
Itulah alasannya teman-teman, di saat posisi pertukaran pion yang mungkin kelihatan dari kita pemain yang bukan seperti master tersebut melihat kok bisa menyerah, ini kan masih panjang, tapi kenyataannya seperti itu teman-teman. Dipaksa untuk menyerah, langkah pion kali pion ini menjadi susah untuk dibendung serangan dari putih. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.